Salam sehat dan tetap semangat. Hai teman-teman sekalian, apakah Anda sudah memberikan cinta Anda pada siswa-siswi Anda di pagi ini? Hanya senyum hangat dan sapaan manis dalam perjumpaan bersama siswa-siswi, kita mendapatkan energi positif untuk terus bertahan dalam himpitan digitalisasi yang mendisrupsi. Perkenalkan, nama saya Petrus Haryo Sabtono, biasa dipanggil Haryo. Saya mengajar IPS dan PPKN di SMP Santa Ursula BSD. Di samping itu, sebagai penyaluran hobi saya, dalam membuat flat animation, saya juga seorang YouTuber dengan channel studi ilmu sosial yang biasanya dimanfaatkan oleh pelajar Indonesia dalam memahami materi-materi IPS dan PPKN. Teman-teman boleh subscribe loh. Mengawali informasi mengenai pendidikan di masa kini, saya ingin menyampaikan kekhawatiran Mark Slocum, seorang dosen dari Universitas Columbia, tentang teknologi dan kebudayaan. Teknologi telah memerangkap manusia masuk ke dalam sebuah lubang hitam kebudayaan. Di ruang itu, teknologi telah melahirkan anak-anak haramnya. Manusia yang otak-otaknya mengangkasa tapi hatinya merayap. Manusia-manusia yang selalu menebarkan senyum manis di bibir tapi batinnya sedang sakit. Saya ingin mengajukan pertanyaan pada teman-teman sekalian. Bagaimana Anda sebagai pendidik menjawab kekhawatiran Mark Slocum tadi? Kita sebagai guru yang hidup di era digital, meskipun kita adalah imigran di peradaban ini, pasti tahu bahwa pembelajaran pada masa kini berbeda jauh dengan pembelajaran pada zaman dahulu. Pembelajaran masa lalu identik dengan ketegasan, karena mereka berpikir bahwa jika mengajar dengan tegas, maka para siswa akan menerima pelajaran dengan sempurna. Sedangkan pada masa-masa kini, pendidikan dilakukan dengan cara yang lebih santai. Karena pada masa kini, orang-orang berpikir bahwa jika dengan cara yang santai atau dengan cara keakraban, maka para siswa akan menerima pelajaran dengan baik. Permasalahan yang dihadapi masa kini dalam pembelajaran adalah anak-anak yang sangat mudah terdistraksi ketika mereka menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Biasanya, notifikasi media sosial yang melintas saat melakukan eksplorasi di internet selalu mengganggu mereka. Dan informasi-informasi yang mudah diakses atau diunduh tanpa menyaring mana yang benar dan mana yang salah. Kecanggihan itu membuat anak-anak kita menganggap bahwa dengan teknologi mereka akan dimudahkan, tidak perlu banyak membaca, apalagi menganalisis. Menghadapi era yang semakin terdistrupsi oleh karena digitalisasi, maka peran pendidik sangat dibutuhkan untuk semakin peka terhadap anak didiknya. Perubahan cara mengajar, perubahan pendekatan psikologis kepada siswa perlu dilatih dan diterapkan dengan konsisten. Teknologi yang dikhawatirkan akan melahirkan anak-anak haram tadi perlu diatasi dengan metode-metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, kolaboratif, kritis, dan analitis. Bukan lagi dengan cara-cara lama yang disampaikan searah kepada siswa, tetapi guru zaman now harus mampu menjadi fasilitator, membuka wawasan anak untuk mampu menyaring informasi dengan benar, menggunakan metode-metode pembelajaran student-centered learning, di mana siswa menjadi subjek dalam pembelajaran. Alat atau teknologi digunakan untuk membantu siswa mencari konsep-konsep keilmuan, agar mereka paham pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Sementara pikiran, hati, dan kehendak mereka
digunakan sebagai cara untuk menganalisis dan menerapkan konsep-konsep keilmuan di dalam kehidupan sehari-harinya. Bukan hanya kemampuan kognitif maupun psikomotorik yang kita tanamkan pada generasi muda, tetapi lebih utama adalah nilai-nilai hidup sebagai bekal utama membangun bangsa yang beradab, adil, dan makmur. Nilai-nilai ini bisa kita tanamkan dalam diri kita sebagai role model yang dapat ditiru oleh siswa, sebagai tuntunan anak dalam menerapkan kepribadiannya di dalam kehidupan sehari-hari pada masa sekarang maupun di waktu yang akan datang. Sebagai penutup, dalam informasi pendidikan di masa kini, saya ingin memberikan kesimpulan bahwa peran pendidik sangat diperlukan dalam pendampingan secara konsisten di era digital ini. Guru harus mampu beradaptasi dalam peradaban yang semakin canggih dan kebiasaan-kebiasaan yang selalu berubah. Menerima semua siswa yang berbeda-beda latar belakang keluarga atau kemampuan, serta mengembangkan metode-metode pembelajaran dengan skill yang dibutuhkan pada abad 21 ini. Tetap semangat dalam membangun generasi muda. Terima kasih.